hadis yang kedua, wa an Humrana dari Humron, bahwasanya Utsman apa maksudnya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Da'a biwadu'in, membawa air wudu. Faghasala kaffaihi, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya. Thalatha marratin, 3 kali. Summa tamadmado, kemudian beliau berkumur. Ini di sini aja ntar ngomongnya, nih sini aja nih. Summa tamadmado, kemudian beliau kekumur. Utsman ya, Utsman ini yang cerita Humron, Humron itu pembantunya Utsman. Jadi kata Humron, Utsman bin Affan itu bawa air wudu, da'a biwadu'in, wadu ya, biwadu'in, air buat wudu, bukan biwudu'in. Bawa air buat wudu, faghasala kaffaihi, maka Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma tamadmado, kemudian Utsman kekumur, tamadmado itu kekumur, wastan syaqqa, dan apa? Masukin air ke hidung, wastan saro, apa? Istan syaqqa itu masukin, istan saro ngeluarin. Iya. Istan syaqqa nyedot, istan saro disembur. Iya, disemburin. Jadi bahasa itunya istinsyak aja, istinsyak. Otomatis orang kalau ngambil air pakai hidung pasti diapain? Disemburin, dikeluarin. Tsumma ghassala wajhahu, kemudian Utsman membasuh mukanya thalatha marratin, 3 kali. Tsumma ghassala, kemudian Utsman membasuh yadahul yumna, tangannya yang kanan, ilal mirfaqi, sampai apa? Sampai sikut. Berapa kali? Thalatha marratin, 3 kali. Tsummal yusra, kemudian tangan kirinya mithla dzalika, seperti itu, maksudnya seperti itu 3 kali sampai apa? Sikut. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian mengusap. Ghassala membasuh, tsumma masaha, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya. Kalau kita belajar ilmu nahwu, baknya itu boleh kita artiin, boleh kita nggak artiin. Langsung tsumma masaha bi ra'si, kemudian Utsman mengusap kepalanya. Jadi atau jangan kemudian Utsman mengusap dengan kepalanya. Langsung aja kemudian Utsman mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu, kemudian Utsman membasuh kakinya yang kanan sampai mata kaki thalatha marratin, 3 kali. Kemudian beliau membasuh kakinya yang kiri sampai mata kaki mithla dzalika, 3 kali juga. Tsumma qala, kemudian beliau berkata Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Saya ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau wudu kayak wudu saya ini, gitu. Saya ngelihat Nabi Muhammad SAW berwudu kayak wudu saya ini, mithla wudu'i hada. Jadi wudunya Utsman mengikuti wudunya Nabi kita Muhammad SAW. Wudunya kita mengikuti wudunya Utsman. Seandainya kita tidak menemukan hadis lain lagi tentang Nabi berwudu. Nah ini berarti di sini kita lihat ada beberapa. Satu nih membasuh telapak tangan. Kedua, kekumur. Ketiga, masukin air ke hidung. Keempat, basuh muka. Kelima, basuh tangan. Keenam, mengusap kepala. Ketujuh, membasuh kaki. Ya, ketujuh membasuh kaki. Ada nggak telinga? Nggak ada. Ini di hadis ini nih. Ini di hadis ini. Ya, di hadis ini berarti ada 7. 1, kekumur. 2, masukin air ke hidung. 3, membasuh muka. 1, membasuh telapak tangan. 2, kekumur. 3, masukin air ke hidung. 4, membasuh muka. 5, membasuh tangan. 6, mengusap kepala. 7, membasuh kaki. 7 kelakuan yang Nabi lakukan di dalam hadis ini. Nah sekarang rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Pertama apa? Niat. Terakhir tartib. Jadi kalau wudu anggota itu 4, berarti anggota itu berarti apa? Muka, tangan, pala, kaki. Kalau rukun bukan anggota 2, niat sama tartib.
Nah di sini kalau kita ngeliat hadis yang ini, nanti kita akan temukan lagi hadis-hadis yang lain tentang wudu. Akhirnya para ulama fikih ketika menyimpulkan hadis-hadis yang banyak tentang wudu, sudah dinisbahkan dengan Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti 4 anggota wudu, benar. Nah, berarti yang rukun utama itu adalah 4. Karena ngelihat ayat Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian ada hadis. Jadi digabungkan ya, dikolaborasi antara hadis dengan Al-Quran. Jadi para ulama sepakat bahwa rukun wudu itu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, keempat mengusap kepala, kelima membasuh kaki, dan keenam tartib. Lah ini bagaimana hukum kekumur? Sebelumnya didahulukan dengan membasuh tangan. Apa hukumnya? Nah, ketika melihat hadis-hadis Nabi yang lain, itu juga berarti disepakati oleh para ulama bahwa membasuh tangan sebelum wudu, kekumur sebelum wudu, sebelum melaksanakan wudu, kemudian istinsyak, itu semuanya hukumnya sunnah. Lah ini kagak ada kuping. Nanti kita nemuin hadis lagi Nabi membasuh telinga. Gitu. Jadi yang utama itu adalah 4 itu tadi. Adapun kekumur membasuh kedua tangan sebelum wudu itu semuanya hukumnya sunnah. Dan disebut kita laksanakan, kalau semua sunnah kita laksanakan dengan rukun-rukunnya, namanya isbagul wudu. Isbagul wudu, memperbagus wudu. Nah, di antara manfaat memperbagus wudu itu adalah itu dia, isbagul wudu anil makarih. Memperbagus wudu dari sesuatu yang kita sulit untuk melakukannya, ataupun karena cuaca dinginnya, ataupun sebaliknya panasnya, ataupun anggota-anggota wudu yang harus kita basuh yang mana aja. Nah, ini hadis kalau kita ngelihat begini, sampai-sampai banyak juga ulama menyatakan bahwa kekumur itu hukumnya wajib karena ada hadis ini gitu. Tapi kita sepakati bersama bahwa kekumur itu hukumnya sunnah. Membasuhkan air ke dalam hidung hukumnya juga sunnah. Dan yang fardu itu yang pertama itu niat. Mana ada niat di sini? Mana ada niat? Misalnya di dalam Al-Quran kagak ada. Ya itulah innamal a'malu bin niat. Itu dalil dari situlah bahwa segala perbuatan baik harus didahulukan dengan niat. Jelas sampai sini? Nah, itu kita bicara sebelum. Jadi begini, kalau dalam ilmu tasawuf itu kita wudu bukan hanya sebatas wudu zahir aja. Wudu batin juga kita kudu wuduin. Nah, sekarang makanya begini. Kenapa kita jadi filosofinya begini, tasyriknya, hikmatut tasyriknya begini. Kenapa kita kalau mau wudu kita kudu kekumur misalnya? Apakah ada nilainya? Ada nilai zahirnya. Apa nilai zahirnya? Kotoran-kotoran mulut kita bisa hilang. Kotoran-kotoran di gigi kita bisa hilang. Dan minimal yang tadinya mulut kita tadinya bau jadi kagak hilang dengan kita kekumur. Itu namanya kotoran zahir. Tapi kalau kotoran batin apa? Kotoran batin itu adalah membersihkan mulut dari ngejelekin orang. Ngebersihin mulut dari apa? Berbohong. Ngebersihin mulut daripada apa? Nipu orang. Ngebersihin mulut daripada apa? Berkata-kata kotor dan berkata jorok. Itu namanya apa? Madmadoh di dalam berwudu. Jadi kita harus lebih kepada nilai batinnya dibanding kepada nilai zahirnya. Saya niat membasuh apa? Saya niat kekumur biar supaya kotoran mulut saya hilang. Kotoran apa? Kotoran ngejelekin orang, berbohong, nipu. Kalau dagang suka bohong, kalau cerita suka ngelebihin. Kan ada orang kalau cerita suka ngelebihin. Terutama pada penceramah. Sama kita. Dan begitu ada dosa juga kita ya. Nah, itu berarti makanya kan semua omongan-omongan itu harus dibersihin lewat apa? Lewat berwudu dalam kekumur. Makanya kan wudu itu kifarat. Artinya gini, wudu kifarat. Kita wudu subuh, kita laksanakan sholat, kemudian setelah subuh kita ada perbuatan dosa-dosa. Hilangin lagi dengan apa? Dengan wudu lagi. Zohor udah hilang. Dosa antara subuh dengan zohor udah hilang. Lantaran kita hilangin dengan wudu di waktu zohor. Ya, kita wudu lagi, sholat lagi. Kita dosa lagi. Dihilangin lagi dengan apa? Asar. Sebetulnya pada hakikatnya orang itu kagak punya dosa sama Allah. Sama Allah ini sama Allah, bukan sama apa? Bukan sama orang, sama Allah. Kagak punya dosa dia sama Allah. Terus ditutup lagi.
dihapusin lagi sama waktu berikutnya, hapusin lagi. Makanya wudu dan sholat itu kifarat. Tapi catatannya wudunya dengan benar. Isbagul wudu. Iya, dosanya juga dosa kecil, bukan dosa besar. Wudunya dengan benar. Itu jadi kalau kita memaknakan nilai-nilai hikmah dari perintah Nabi itu, kita cari hikmahnya yaitu seperti itu. Apalagi termasuk sholatnya, wudunya. Tapi kalau di dalam yang lain juga Nabi juga nanti kita temuin juga, barang siapa yang basuh muka maka dosa yang di muka seluruhnya akan hilang berbarengan dengan bertetesannya air di muka. Membasuh tangan, dosa tangan juga hilang. Yang tadinya pernah begini hilang dengan berwudu. Pala juga dosa pala hilang, kaki juga dosa kaki hilang. Yang tadinya sering nonton layar tancap, yang tadinya sering nonton dangdut tuh, ya karena kakinya sehat tuh, berangkat terus. Tapi dosa dengan manusia nggak hilang, bisa. Hah? Oh iya, belum hilang. Kalau dosa orang suka dupak orang, kecuali bisa minta maafin gue ya kemarin, maafin, baru dosa kita sama Allah dihilangin gitu. Nah itu jadi wudu, basuh telapak tangan sunnah, ke kumur sunnah, masukin air ke hidung sunnah, membasuh membasuh muka wajib, tangan sampai sini wajib, mengusap kepala wajib, membasuh kaki wajib. Ya, itu semuanya ada sunnahnya, ada wajibnya. Kemudian ada bahasa ghosala dengan masaha. Kalau ghosala tuh begini, sebagai digosok-gosok. Kalau masaha cuma begini aja, dilap. Orang yang ghosala udah pasti masaha. Orang yang masaha belum tentu ghosala. Jadi kalau makanya bahasa kepala itu summa masaha. Begitu masaha, bukan diginin, masaha biroksi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Adapun tangan ghosala sambil diguyur. Tapi kalau kepala nggak pakai diguyur juga nggak apa-apa. Yang penting tangan kita basah. Tangan kita basah, udah begini, udah kepala, udah. Itu nggak harus nyerap ke kulit. Nggak harus nyerap ke kulit. Lah itu kan bahasanya kepala, maksudnya kepala apa? Rambut yang ada di kepala. Kalau mau kita bisa bilang min dzikril kul wa ilratil juz, nyebutnya semua tapi maunya sebagian. Dan kalau menyapu itu hanya cukup begini aja, masaha. Makanya Nabi Isa alaihissalam julukannya apa? Al-Masih. Dajjal julukannya apa? Masih juga. Nabi Isa alaihissalam julukannya Al-Masih. Dajjal julukannya Al-Masih juga. Ada lagi tanda-tanda kiamat, Yakut dan Ma'put. Kenapa sama-sama julukannya Masih? Masih itu Al-Masih itu dari bisa Masih dari saha, bisa dari masaha. Nabi kita Al-Masih, artinya Al-Masih. Kalau ngusap orang buta diusap sama Nabi Isa langsung melek. Ngusap kaki orang buntung diusap sama Nabi Isa, kakinya langsung normal jalannya. Ngusap orang sakit lepra diusap kulitnya jadi langsung baik. Begitu juga Dajjal. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh Dajjal bisa dilakukan semuanya. Cuman yang Dajjal tidak bisa masuk hanya tidak bisa masuk Mekah dan Madinah aja. Tapi semua perbuatan Dajjal bisa. Orang buta bisa dibayain sama Dajjal karena julukannya Al-Masih. Itu kalau dari kata-kata masaha. Ada lagi dari kata-kata saha. Saha itu apa? Siahah, touring. Touring itu apa sih artinya touring? Hah? Jelajah ya? Ya, jalan-jalan, muter-muter. Itu Nabi Isa masih menjelajah, berdakwah, mentauhidkan orang. Begitu juga Dajjal. Kalau Nabi Isa siahahnya, masihnya mengislamkan orang. Kalau Dajjal masihnya mengkafirkan orang. Itu dia. Itu perbedaan antara ghosala dengan masaha. Jelas sampai sini? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Itu simbol.
Simbol, bukan fisik Dajjalnya. Jadi kalau ada orang kelakuannya kayak Dajjal, itu namanya simbol Dajjal. Iya, Dajjal itu simbolnya bukan hanya orang, benda juga simbol Dajjal, udah benda. HP itu WA udah simbol Dajjal itu. Ya, HP udah simbol Dajjal itu. Aturan orang jadi ingat Allah, lupa sama Allah. Orang adzan kagak didengerin, terus main HP sampai jam 1:30 terus. Iya. Dajjal itu, simbol Dajjal itu begitu. Simbol Dajjal. Iya. Oh iya, bisa wudu bisa membedakan bahwa antara umat muslimin dengan Yahudi dan Nasrani. Bisa nggak? Bisa. Karena orang Yahudi dan Nasrani kagak ada bahasa wudu. Iya, kagak ada. Itulah di antara yang membedakan antara Yahudi dan banyak itu yang membedakan ciri-ciri. Ya, ciri-ciri. Apalagi nanti di padang mahsyar. Kata Nabi begini, satu da'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Satu da'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Nanti kalian akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan mukanya bercahaya dan badannya bersinar. Apa? Min asaril wudu, karena bekas wudu. Nah, kalau itu antara orang yang wudunya bagus sama orang wudunya kagak bagus. Jadi nanti di akhirat ada orang yang mukanya bersinar, bercahaya, ada orang yang mukanya geseng. Lah, ini orang Islam juga tapi geseng mukanya. Iya, itu udah ketahuan dah tuh di dunianya, gitu. Lah kan dulu waktu di dunia mah dia cakep banget, putih mukanya. Pas di akhirat geseng. Sebaliknya orang yang waktu di dunia mukanya geseng, nanti di akhirat jadi apa? Bersinar. Ghurran muhajjalin. Jadi ghurran itu mukanya bersinar, muhajjalin badannya bercahaya. Itu min asaril wudu. Ya, itu yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat terdahulu, atau yang membedakan antara umat Islam yang sholat dan yang kagak sholat, atau yang bisa membedakan antara umat Islam yang sholat wudunya bagus dengan wudunya yang kagak bagus. Makanya kalau udah qomat kita wudu jangan keteburu-buru, normal aja, normal wudu, jangan kita teburu-buru. Takut kalau kita teburu-buru wudu bisa banyak anggota wudu yang kagak kena air. Ini kan 3 kali ya sunat. Tapi kalau kita 3 kali masih belum yakin gitu, bisa 5 kali boleh. Makanya syarat ya diantara yaitu tadi harus bawa keyakinan, zon namanya. Ya harus, ini artinya ghurran itu kan, artinya ghurran itu ngelebihin anggota wudu yang ada di muka. Artinya tahjil melebihin anggota wudu yang ada di anggota badan. Kayak macam tahjil ini. Tahjil itu misalnya kan tadi katanya sampai sikut, lebihin dikit. Jadi lebihin dikit namanya tahjil. Dikit ngelebihinnya ya. Jangan sampai kelewatan sampai sini. Kalau sampai sini jadi makruh. Begitu juga basuh kaki sampai mata kaki. Kalau sampai mana? Betis bagian bawah itu namanya tahjil. Kalau sampai dengkul jadi kelewat lagi, jadi makruh. Itu begitu. Wudu sampai dengkul makruh. Wudu sampai kemari nih, sampai ketek, makruh tangan. Kenapa? Israful ma, ngeborosin air. 3 kali, lebih dari 3 kali. Nah itu makanya usahakan yakinin 3. Kenapa pakai ada hukum 3 kali salasa marratin? Meyakini yang pertama. Meyakini kan yang wajib makan sekali, yang wajib sekali. Kemudian disunahkan 3 kali. Seandainya pun sekali itu udah yakin, tetap sunnahnya 3 kali. Nah kemudian kita ragu-ragu ini. Iya, kita ragu-ragu. Ya udah, bikin 5 kali. Kalau ragu-ragu. Makanya jangan ragu-ragu. Mandi junub juga jangan ragu-ragu. Langsung aja udah yakinin. Basahin rambut. Iya, Iya. Setelah kita wudu, bahkan udah sholat. Pas setelah sholat kan kita ngelihat, lah Masya Allah, ada bekas apa? Ada cat misalnya, ada bekas cat. Semana? Seukuran duit 10 perak. Berapa? 200 perak. Itu ada bekas cat atau lebih kecil lagi. Bagaimana? Ulang lagi sholatnya, ulang lagi wudunya, sisik
sisik ikan gurame ya, bukan ikan teri ya. Ikan gurame, sisik ikan. Ya ikan mujair ya. Kalau ikan teri mah ribet. Ya, sisik ikan mujair. Gini, pas kita udah sholat, lah ini ada cat atau ada apa bekas sisik ikan. Ya Allah, ini bagaimana? Beres sholatnya? Enggak beres. Ulang wudhu lagi. Habis wudhu sholat lagi. Nah iya emang makanya syaratnya kudu tahu harus diantara syarat wudhu itu membersihkan ataupun menghilangkan sesuatu yang menghalangi air jangan sampai jatuh ke kulit. Lihat dulu. Itu harus ulang. Iya. Kalau udah bersihin mah nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kayak macam cat itu ya harus hilang. Jangan kita bilang, oh ya udahlah, gua udah sholat, Allah juga tahu. Jangan pakai bilang Allah udah juga tahu. Ya Allah pasti tahu lah. Iya udah. Makanya sebelum wudhunya bersihin. Kita udah bersihin masih kagak hilang juga, udah dimaaf. Udah dimaaf. Lagi itu tadi sama. Iya. Wah, sama begitu. Seandainya dia ingatnya, misalnya dia sholatnya jam setengah 1 zuhur. Pas dia ngeliat, astagfirullah ini sisik ikan. Gua perasaan tadi habis zuhur kagak pernah menyangin ikan. Ada juga gua menyangin ikannya tadi habis duha. Berarti kan menyangin ikan, wah ini mah ikan waktu pagi ini mah. Bagaimana? Itu ketika dia ingat jam setengah 2 atau dia ingat jam 2. Wajib wudhu lagi, wajib sholat lagi. Tapi sebaliknya, atau berlebihan, ingatnya setelah sholat asar, ngelihatnya setelah sholat asar. Ya Allah, lah ini ada sisik ikan di sini. Berarti apa? Kudu kodok 2 kali. Zuhur sama kagak ada bahasa. Ya udahlah, Allah juga tahu. Itu dari taksirnya kita, kelalaiannya kita. Ketika kita berwudu kita tidak memperhatiin. Sisik itu air sampai nggak masuk. Ya bisa. Iya, sisik air kagak sisik itu sama melilin. Sisik sama melilin. Iya. Iya. Sisik ikan iya. Ini ya buktinya dia itu sama. Ini taruh sisik ikan begini nih. Sisik ikan. Kita borein apa misalnya cat, bread aja. Ya, kita angkat sisik ikannya. Mblewer kagak? Kagak. Itu namanya udah yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, mencegah datangnya air ke kulit. Itu begitu. Kalau lem power sih. Hah? Sama. Lem power glue sama. Sama. Pokoknya, kumur-kumur pakai air. Listerin. Jadi begini, kalau ke kumur atau berobat pakai cairan yang mengandung alkohol, mengandung alkohol itu nggak masalah, hanya sebatas alkohol. Artinya begini, alkohol itu sama bensin, sama minyak tanah. Jadi hanya unsur atau indikasi ya atau apa tuh namanya, bagian daripada untuk menciptakan minuman keras. Jadi kalau alkohol mah alkohol itu bukan minuman keras. Jadi ketika kita kekumur dengan cairan alkohol, misalnya kita kumur-kumur, nggak masalah, nggak najis mulut kita. Kecuali kalau kita kekumur pakai bir, kekumurnya pakai bir, maka udah jelas-jelasan. Tapi kalau kekumur pakai alkohol nggak masalah. Tapi sebaiknya tetap setelah itu kita balikin lagi pakai air biasa untuk menghilangkan rasa-rasa alkoholnya gitu. Kita berobat Ripanol kan ada ya. Ripanol kan alkohol. Iya, Ripanol alkohol. Enggak najis kagak, alkohol. Yang najis mah itu bir, yang najis bir. Kan kalau kita baca hadis ini iya. Yang Utsman. Itu kan kita menggambarkan bahwa Utsman wudhu kayak model sekarang pakai keran atau zaman dulu pakai kendi, terus air mengucur ke bawah. Iya. Ya maksudnya kalau kita baca dengan mudah kita
cuci tangan. Artinya tidak ada kata-kata pakai gayung ya. Iya. Gampang. Iya. Artinya, jadi kita baca hadis ini seakan-akan membayangkan Utsman itu wudunya digentong, ada kucurannya, cuci tangan dengan mudah. Ya dia dua tangan langsung bisa kan? Gitu. Dua tangan langsung bisa, terus membasuh tangan juga dengan gampang ya. Tuh, Emang gitu ya? Iya. Terus kedua, di sini ada tadi antara ghusl dan masaha. Maksudnya begini, terus bisa nggak Utsman? Dia wudu di kucuran. Dia nggak basahin langsung, tapi dia tangannya dia basahin, tapi terus dia lebar tangan begini, dia secara begini nggak langsung diusap. Diusap juga bahasa kita mah. Jadi air itu kalau misalnya kita turun. Iya. Iya. Jadi nggak langsung kucuran langsung dibasahin. Iya. Iya, tapi tangannya dibasahin, terus baru diginiin gitu. Iya. Itu tetap namanya ghuslun. Tetap namanya ghuslun. Iya. Nah, terus emang begini. Sering kita ngelihat Nabi kita dibawain air wudu. Nabi kita sering kita ngelihat dibawain air wudu. Nah, begitu juga Utsman dibawain air wudu. Itu berarti ini ada kemungkinan wudunya bukan diinrimas, bukan diceleb, tapi diapain? Dikucur. Nah, itu emang iya dikucur pakai ceret. Emang begitu Nabi kita sering. Jadi para sahabat dikucurin air Nabi wudu begitu. Inilah yang dilakukan oleh Nabi seperti yang saya lakukan. Itu sama. Jadi dikucurin, bisa jadi dikucurin sama pembantunya. Dikucurin, udah. Wudu muka gitu, dikucurin lagi, dikit-dikit gitu. Iya begitu. Tapi kan ada juga kalau dikucurin sama orang lain nggak boleh. Nah, itu berarti kalau emang dilihat. Kalau yang dikucurin sama orang itu hukumnya haram, itu apa? Kalau seandainya tujuannya apa? Karena dia raja, karena dia bos, karena dia penguasa. Ayo wuduin gua. Nah, kalau Nabi makan apa? Emang sahabatnya yang pengen ngasih air. Bukan Nabi yang nyuruh, sahabatnya yang langsung gitu. Itu mah sahabat juga ngambil air wudu. Ntar air bekas sisa wudu Nabi langsung dia pada minum gitu. Kita coba aja jajal wudu bekas laki kita, wudu bekas laki, diminum sama bininya, minum nggak apa-apa. Corona kan tadi udah ada. Kalau udah sumur kompas, Hah? ada yang wudu kita ngapain? Enggak masalah. Enggak masalah, itu namanya apa? Isti'anah bil wudu itu hukumnya makruh. Kalau tujuannya apa? Karena dia bos, dia guru, ustadz gitu. Ayo wuduin gua, pakai nyuruh begitu. Wuduin gua itu yang kagak boleh. Nah, kalau Nabi dengan Utsman karena emang merekanya seneng. Dan itu kemungkinan sulit air. Sulit air. Terus nyambung ke air mustamal. Di sini kita air mustamal wudu 3 kali. Iya. Maksudnya air mustamal itu dikatakan mustamal itu sampai sebatas mana air banyaknya. Kita wudu air kocoran atau air baru 2 kali, pas ketiga kali dari muka tetes ke mau ketiga padahal. Itu merusak yang 2 sebelumnya. Oh iya betul. Jadi kalau air bekas satu anggota ke anggota yang lain itu baru disebut mustakmal. Tapi kalau anggota sendiri nggak jadi mustakmal. Misal begini, kita udah basuh muka, Pas kita pengen itu loh, air bekas muka yang kedua, yang pertama jatuh, kita basuh muka lagi. Apakah ini yang dianggap mustakmal? Udah nggak jadi mustakmal karena masih satu anggota. Kecuali pas kita basuh udah selesai muka, pas kita basuh tangan, air muka jatuh ke tangan. Tetesan muka jatuh ke tangan, kita basuh tangan. Nah, ini udah mustakmal. Gitu. Makanya hati-hati kita wudu ketika kita celebin dan airnya dikit ya, Air bekas nih. Misalnya air bekas pala dah. Kita tunduk, nyitin kaki. Kan bekas di kepala jatuh ke kaki. Ini sebetulnya udah mustakmal. Nah, itu jadi dari anggota lain ke anggota lain yang disebut mustakmal. Tapi kalau anggota sendiri, bahkan kiri kanan udah belum nggak mustakmal juga. Kiri kanan, ya tangan kiri jatuh ke tangan kiri jatuh atau tangan kanan jatuh ke tangan kiri, udah nggak mustakmal karena sama-sama anggota tangan. Yang jadi mustakmal itu antara muka, antara ini dengan anggota yang lain. Itu pun kalau airnya dikit disebut sebagai mustakmal. Bagaimana kalau airnya ngocor? Airnya ngocor keran. Kita lagi basuh tangan, air muka jatuh ke tangan, nggak ada masalah.
hilang kemustakmalannya. Kenapa? Karena diguyur terus, gitu. Diguyur terus, hilang mustakmalnya. Air resapan muka kan udah selesai, bukan udah selesai tinggal Pala. Nggak apa-apa, itu udah selesai. Nah itu yang disunahkan kita irup airnya. Irup airnya. Ya irup. Sunnah minum air wudhu sendiri. Bekas wudhu air sendiri gitu sunnah. Belum puas itu. Ya. Iya benar. Ah itu dia. Hati-hati. Ada yang kerannya rada renggang, ada yang kerannya dempet. Udah kerannya dempet, satu tetangga kita wudhunya pakai dipuncrat-puntratin. Itu hati-hati tuh. Sering kita nemuin begitu. Jadi biar kata dia nggak sengaja muncratin, hukum memuncratkan air wudhu kan hukumnya makruh. Jadi apa? Sampai kan jatuh sono. Lah kita lagi basuh muka. Nah, ini mustakmal. Kena tetangganya. Nggak tahunya kita raup cipratan air dia ke muka kita, itu mustakmal juga. Nah itu di antara dimakruhkannya orang wudhu itu pakai dimuncrat-muncratin, satu mengakibatkan wudhu sahabatnya itu bisa batal. Yang kedua apa? Israful ma juga, apa membazirkan air. Ya jelas. Berarti cukup ya. Kalau udah jatuhan air itu, umpama air muka ke kaki, tapi baru hitungan 2 kita cukupkan, umpama kita pengen sunah ketiganya gitu. Kita cukup. Kita airnya kita ini lagi, kita basuh lagi. Ya enggak harus pakai air baru. Pakai air baru. Iya, pakai air baru, hitungan baru. Maksud saya mustakmal itu merusak dari 1 ke 2 aja atau udah? Iya, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 merusaknya. Dan bekasnya. Tapi kalau misalnya dari 1 ke 2 dari anggota dia juga nggak mustakmal. Tapi airnya juga air baru. Jadi udah guyur nih, guyur kaki dah misalnya. Udah 1, 2 nggak pakai guyur lagi, tetap sekali namanya, tetap sekali. Jadi kita pas guyur, bekas muka jatuh ke kaki, gitu nih ya. Ya udah. Nah kan kita guyur lagi, itu manfaatnya 3 kali itu begitu. Manfaatnya 3 kali itu begitu. Iya, terhitung udah, terhitung, dinyatakan terhitung. Asyukko fil mudhari. Iya, syakko ya syukku. Laula an asyukko, domirnya ana, an asyukko. Jas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ya, kita bacain Fatihah buat saudara-saudara kita, jamaah kita yang lagi pada kurang sehat semuanya. Ya Bang Haji Jani lagi kurang sehat. Siapa lagi di antara kita, suami-suami kita ada yang kurang sehat, anak kita, cucu kita, ponakan kita. Semuanya mudah-mudahan mereka diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga diberikan kesembuhan segera, lebih sehat dari sebelum terkena penyakit. Amin ya rabbal alamin. Syifaan la yughadiru saqaman syifaan tamman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ووضوءنا وغسلنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.